Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita terpaksa melakukan ibadah kita di minggu ini secara online melalui kanal YouTube dari tempat kita, dari rumah kita masing-masing. Biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Dia ada di mana saja sebab Dia maha hadir. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Haleluya. Haleluya. Dalam situasi seperti ini, terlalu banyak ketidakpastian, bahkan tantangan. Yang bisa kita lakukan hanya bersyukur dan mengakui bahwa Tuhan Allah atas semuanya. Dan kita bisa tenang bersama Tuhan. Kita bisa aman di dalam Dia. Mari sembah Dia, mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan di saat kata-kata tidak bisa lagi terucap. Hanya syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Tidak ada yang baik seperti Engkau. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau buka hati kami. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Sebelum kami ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu, kerjakan tanah hati kami, gemburkan tanah hati kami, agar benih yang baik itu boleh masuk ke dalam hati kami Tuhan. Semua oleh karena kemurahan-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu. Kami mengangkat tangan kami dan mengatakan selamanya Engkau ajaib, selamanya Engkau hebat di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau
benar Tuhan. Jangan sekali-kali kami menganggap bahwa kami hebat. Dijauhkan kiranya kami mengandalkan diri kami sendiri, apalagi kami mengandalkan orang lain. Sebab firman-Mu katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya, terkutuklah orang yang mengandalkan kudanya atau keretanya. Tetapi kami adalah orang-orang yang mengandalkan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengaku bahwa oleh karena kemurahan-Mu saja kami ada sampai hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini pengakuan kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Angkat hatimu pada Tuhan, katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah Tuhan, agungkan Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami mengakui kehebatan-Mu. Selamanya, selamanya bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Tuhan, tidak ada yang lain seperti Engkau, yang mengenal kami, yang menerima kami apa adanya. Dalam situasi yang penuh bahaya, setiap hari kami ada dalam bayang-bayang maut, tetapi belas kasihan-Mu Tuhan, bukan karena kebisaan, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena Engkau Bapa kami. Engkau Bapa yang setia, bahkan Engkau mulia. Dan jiwa kami bisa tenang bersama-Mu Tuhan, sebab kami punya Bapa, dan kasih-Mu cukup bagi kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Bapa. Kami mau menikmati Engkau, kasih sayang-Mu yang tulus Bapa, cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau setia dan Engkau mulia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini yang kami tahu Tuhan, ini yang kami rasa, ini yang kami imani, bahwa Engkau Allah yang setia, tidak terpengaruh oleh apapun, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Allah yang setia Bapa. Dunia di sekitar kami bisa berubah, tetapi Engkau setia. Engkau tunjukkan kasih-Mu, bahkan kebaikan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami tenang, kami aman bersama-Mu, sebab kami tahu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yakinkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan. Ketenangan di dalam kami ketika kami berada dekat-Mu Allah. Sebab Kau limpahkan kekuatan bagi kami yang mencari wajah-Mu. Bahkan Kau alirkan kuasa yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan Kau sedang mengerjakan di dalam kami. Engkau yang paling mengerti situasi di hidup kami. Dan Engkau siap Tuhan memenuhi apa yang kami perlukan. Ketika hati kami terangkat padamu, ketika iman kami terangkat padamu, kami tahu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Sebab Engkau Bapa yang kekal dan mulia. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Mengalir atas kami Tuhan.
Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Bapa, Bapa kan mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Walau kami ada dalam lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Kami siap mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa. Bapa kekal, Kau ada di sini. Kau mendengar seruan kami, Kau memperhatikan kami, Kau pulihkan kami, menyembuhkan kami, ya Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Panggil dia Bapa, Kau Bapa yang kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan, haleluya. Mari nikmati ketenangan bersama Dia. Tenanglah dalam hadirat-Nya. Dia ada di sini. Dia melihat bebanmu. Dia melihat pergumulan kita. Dia Allah yang menyelidiki setiap hati. Dia menembus ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dia bukan manusia yang terbatas.
Dia Allah yang menciptakan kita untuk memuliakannya. Angkat hati dan imanmu bahwa Dia memperhatikan dan mempedulikan hidupmu. Bapa, Kau tidak jauh dari kami. Kau mendengar setiap seruan kami. Kau bukan hanya berjanji membawa kami kepada kehidupan yang kekal, tetapi Engkau juga berjanji menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Kau berjanji ada ketika kami melewati lembah kekelaman. Kau berjanji menyertai kami dalam setiap situasi dan tidak sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Mari mengalir. Kami akan ikut dalam aliran kasih-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan lagi, biarkan Dia mengalir memenuhi kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kaulah bagian kami. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah bagian kami. Tidak ada apapun yang kuingini di bumi dan di surga selain Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui firman-Nya secara online diberitakan. Sebelumnya mari kita akan doa, bersyukur, mohon pimpinan dan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur pada waktu, kesempatan untuk kami boleh kembali datang kepada Tuhan, untuk
kami boleh mendengar sabda firman Tuhan, agar kiranya hamba-Mu Engkau lindungi dan Engkau urapi, bahkan seluruh jemaat-Mu yang telah bersiap untuk menikmati berkat firman-Mu. Buka hati mereka, dan bila kami menikmati kebersamaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita membaca di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Demikian kata firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Inilah rangkaian ayat-ayat yang ada di dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Dan menjadi satu kesimpulan konklusi dari apa yang akan kita dengar, yaitu bahwa setiap masalah bisa dipecahkan. Artinya setiap persoalan ada jalan keluarnya. Sengaja saya tidak membaca seluruh ayat-ayat, tetapi saudara kalau membaca dari mulai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 38, maka kita melihat itulah satu rangkaian perikop yang berbicara mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus yang diberitakan oleh malaikat. Saya akan mulaikan dengan suatu ilustrasi. Demikian dikatakan di dalam ilustrasi itu. Pada suatu hari dalam kuliah matematika untuk tingkat doktoral, seorang profesor menuliskan soal yang tidak dapat dipecahkan di papan tulis. Para ahli matematika sudah berusaha selama bertahun-tahun menemukan jawaban soal ini. Jadi intinya profesor itu menyajikan satu soal matematika dalam kuliah doktoralnya, dan dikatakan bahwa soal matematika ini selama bertahun-tahun tidak dapat dipecahkan. Profesor itu berusaha menekankan kepada para mahasiswa bahwa tidak ada jawaban yang mudah, dan mengatakan kepada mereka, soal ini tidak bisa dipecahkan, tetapi saya ingin kalian melewatkan waktu 1 jam penuh untuk berusaha memecahkannya. Dikatakan di dalam ilustrasi itu, seorang mahasiswa datang kira-kira 5 menit setelah profesor itu menuliskan soal matematika di papan tulis dan memberitahukan bahwa soal itu tidak bisa dipecahkan. Dia kemudian melihat soal di papan tulis itu, maksudnya mahasiswa yang 5 menit kemudian setelah profesor itu bicara, dia melihat soal di papan tulis itu, lalu dia mulai mengerjakan.
hanya karena dia tidak pernah mendengar perkataan sebelumnya profesor itu yang mengatakan soal itu tidak bisa dipecahkan, maka dikatakan oleh ilustrasi itu mahasiswa ini berhasil. Mahasiswa ini berhasil memecahkan soal matematika yang dikatakan oleh profesornya tidak pernah bisa dipecahkan oleh orang lain selama bertahun-tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kunci pertama untuk menangani masalah adalah mendapatkan pendirian yang benar. Bahwa setiap masalah bisa dipecahkan. Saat ini saudara dan saya menghadapi banyak masalah, banyak persoalan yang tidak mudah untuk kita mencari jalan keluarnya. Dan jikalau saudara ingin agar semua masalah itu bisa dipecahkan, kalau saudara ingin masalah itu ada jalan keluarnya, maka kunci pertama untuk menangani masalah itu adalah saudara punya pendirian yang benar, keyakinan yang benar, bahwa setiap persoalan bisa diselesaikan. Itu sebabnya ayat ini menjadi sesuatu yang membekali saudara bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memerintahkan untuk saudara melakukan perkara-perkara yang kelihatannya dunia sulit untuk menyelesaikannya, maka dasar daripada firman Tuhan adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan tahu dengan persis bagaimana mengatasi seluruh ciptaannya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, perikop awal daripada pasal 1 ini berjudul pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalimat sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, saya katakan tadi, merupakan penutup dan keterangan atau fakta sebelumnya, yaitu tentang Elisabet yang diceritakan di dalam perikop awal tadi adalah bahwa Elisabet tidak mungkin dapat melahirkan seorang anak sebab dikatakan Elisabet mandul dan Zakaria suaminya itu sudah lanjut umurnya. Kalimat yang sama juga menjawab tentang fakta yang ada bahwa pada perikop yang selanjutnya, bahwa Maria yang pada waktu diberitahukan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, sesungguhnya ia belum bersuami. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kesimpulan yang bisa kita ambil ialah kedua-duanya tidak mungkin mengandung dan melahirkan seorang anak menurut logika manusia. Seorang yang mandul tidak akan bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Seorang yang belum bersuami tidak mungkin dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara tidak mungkin berhasil melakukan sesuatu jika saudara tidak mempunyai kemungkinan untuk berhasil melakukan sesuatu itu. Ya, kalimat ini agak sulit. Jadi saya mungkin bisa menerangkan
seperti ini. Saudara tidak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang saudara tidak punya kemungkinan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Ketika saudara berhadapan dengan satu kerusakan teknis sebuah kendaraan, maka saudara tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalahnya karena saudara tidak punya kemungkinan untuk berhasil melakukan itu sebab saudara tidak paham mengenai teknik. Mereparasi atau mengatasi gangguan mesin. Saudara tidak mungkin bisa menjadi seorang guru atau dosen sebab saudara tidak memiliki kepandaian atau saudara tidak bersekolah sesuai dengan apa yang dibutuhkan ketika saudara harus menjadi seorang guru atau seorang dosen. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada perikop-perikop ini, maka kita melihat bahwa secara logika sekali lagi, itu sesuatu yang mustahil. Baik Elizabeth, baik Maria, tidak mungkin, mustahil untuk bisa memenuhi harapan perintah Tuhan yang disampaikan oleh malaikat. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, keberhasilan dari ketidakmungkinan berhasil yang dikatakan manusia dapat berhasil itu hanya jikalau itu diselesaikan oleh Tuhan. Hanya jika itu ada di tangan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari keberhasilan, kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur pasal 1, ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya akan memakai ayat ini sebagai satu gambaran bahwa ketika saudara mempercayai logika duniawi yang digambarkan sebagai orang fasik, maka saudara akan terjerumus dengan ketidakberhasilan. Dunia akan mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi ketika saudara membaca dan mempelajari kisah Elizabeth maupun Maria, maka kita melihat kunci keberhasilan daripada kedua wanita ini adalah karena mereka hidup benar di hadapan Allah. Lukas 1 ayat 6 katakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itulah Zakaria dan Elizabeth. Hanya orang-orang yang punya klasifikasi yang demikian yang bisa dipakai Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pun demikian juga dengan Maria. Maria adalah orang yang benar di hadapan Allah. Jadi sudah dikasih Tuhan, kesimpulannya setiap masalah bisa dipecahkan atau selalu ada jalan keluarnya. Benang merahnya, kuncinya adalah ketika saudara hidup benar di hadapan Allah. Hidup benar di hadapan Allah itu berarti saudara melakukan seluruh perintah Allah. Seluruh kebenaran Allah benar dalam hidup beribadah saudara, benar di dalam hidup kekudusan saudara, benar dalam melakukan seluruh perintah Allah. Saat ini saudara dan saya masih ada di dalam situasi yang mencekam sehubungan dengan pandemi. Seringkali itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Seringkali itu menjadi sesuatu yang seolah-olah saudara tidak punya harapan. Tetapi yakinlah, ketika saudara dan saya ya dan amin melakukan kebenarannya, maka berlaku bagi saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati, mari bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mendengar sabda firman-Mu, menelaah dan mempelajari, maka kami tahu bahwa perkataan-Mu adalah perkataan ya dan amin. Biarlah Engkau bawa firman-Mu masuk ke dalam hati kami masing-masing, pada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, agar mereka dikuatkan, agar mereka diyakinkan bahwa seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan upah sesuai dengan kebenaran yang mereka lakukan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selesai ibadah pada pagi siang hari ini, pulanglah dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persetujuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah mendapat berkat dari ibadah yang dilaksanakan pada minggu ini. Mari kita juga memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransferkan melalui rekening berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.